Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Nah, sekarang kita sudah memasuki capture ke-24 ya untuk tutorial Golang untuk pemula. Nah, di materi kali ini kita membahas tentang function di Golang ya. Oke, langsung aja. Nah, function. Jadi, function adalah blok kode yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Nah, sebelumnya kita sebenarnya udah mengenal sebuah function ya yang wajib dibuat agar program kita berjalan, yaitu function main gitu ya. Ketika kita kemarin membuat project gitu kan kita bikin function main ya. Nah, function main itu kan sebenarnya udah function ya. Jadi dia function yang akan dieksekusi oleh kode program di Golang secara default. Jadi dia function utama ya yang akan dieksekusi oleh kode program di Golang secara default. Nah, nanti kita belajar cara membuat function yang lain ya selain function main. Nah, lalu function tidak dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Kita harus memanggil function tersebut. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah function nanti gitu ya, nah dia nggak dijalankan secara otomatis gitu. Jadi teman-teman nanti harus panggil dulu function tersebut baru function itu dijalankan ya. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini cara membuat function. Jadi, cara untuk membuat function atau mendeklarasikan function ini adalah sebagai berikut ya, teman-teman. Jadi, pertama gunakan kata kunci func ya, func gitu ya. Jadi, seperti ini kalau di Golang membuat function ya. Nah, di sini func gitu ya. Lalu diikuti dengan ditentukan nama functionnya. Diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini nama functionnya lalu kurung buka kurung tutup. Nah, terakhir di sini curly bracket dulu. Nah, di sini nanti masukkan nih kode yang akan dieksekusinya, kode teman-teman yang bakal dieksekusi oleh function tersebut di sini dimasukkan di dalam curly bracket ini. Seperti itu ya untuk sintaksnya dan cara membuat function. Oke, lanjut lagi. Nah, ini jadi ini contoh program membuat function. Nah, kan tadi keywordnya func, lalu diikuti dengan nama functionnya. Di sini contohnya nama functionnya get message, lalu diikuti dengan kurung buka kurung tutupnya jangan lupa, lalu curly bracket. Nah, di sini kode function yang kita buat mau seperti apa yang akan dipanggil ya. Nah, di sini di contoh sederhana ini kita hanya mencetak string hello function dulu ya. Nanti contohnya ada ya di materi-materi selanjutnya. Nah, ini kan teman-teman udah membuat function gitu ya. Nah, untuk menjalankan function tersebut kita harus memanggilnya di function utamanya si Golang ini ya. Jadi cara memanggilnya cukup mudah, tinggal panggil aja nama functionnya diikuti kurung buka kurung tutup. Ini case sensitif ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini bikinnya get message seperti ini, ketika memanggilnya pun harus sama, diikuti dengan kurung buka, kurung tutup, seperti itu ya. Jadi begini cara membuat function. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba buat ya di kode editor kita. Oke, teman-teman coba buka VS Code ya kayak biasa ya. Lalu teman-teman bikin sebuah folder, misalkan di sini saya namakan Go Function gitu ya. Seperti ini, misalkan. Oke, kalau teman-teman udah buat foldernya, jangan lupa teman-teman di sini buka ya, buka seperti ini, tarik. Nah, teman-teman langsung bikin seperti biasa ya, filenya main.go gitu ya. Oke, di sini kita bikin package-nya dulu, package main. Nah, di sini function main, function utamanya ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu teman-teman kalau membuat function, kita buat dulu ya. Kita bukanya di luar sini. Lalu misalkan kita bikin, tadi kan keywordnya func, diikuti nama functionnya, misalkan get message gitu ya. Lalu jangan lupa kurung buka kurung tutupnya, lalu curly bracket. Nah, di sini masukkan kode program yang teman-teman mau eksekusi. Ya, misalkan kita buat program sederhana dulu untuk mencetak hello function ya, string, lalu hello misalkan function ini ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman udah buat function seperti ini kan udah jadi ya, gitu ya. Udah jadi, kalau teman-teman nggak panggil misalkan ya functionnya ya, dia nggak akan
menjalankan function tersebut ya. Kita coba ya, misalkan go run main.go. Nah, ini kan nggak ada apa-apa kan, karena kita belum memanggil si function tersebut ya. Kalau mau teman-teman pakai functionnya atau kita gunakan, caranya tinggal panggil nama functionnya diikuti dengan kurung buka, kurung tutup ini ya. Jangan lupa ya, seperti itu. Lalu ini case sensitif, kalau teman-teman misalkan salah ketik gitu ya, dia nggak mau gitu ya, harus sesuai dengan nama functionnya yang dibuat gitu ya. Kalau kita coba jalankan go run main.go, nah langsung jalankan ya teman-teman hello function. Dia akan memanggil si program hello functionnya ini gitu ya. Jadi si functionnya dieksekusi di sini ya. Seperti itu cara memanggilnya. Nah teman-teman juga nggak bisa manggil berulang-ulang ya, karena kan function itu bisa dipanggil berulang-ulang. Nanti terserah teman-teman mau dipanggil di mana gitu ya, di package yang lain misalkan ya. Misalkan teman-teman mau panggil berulang-ulang seperti ini, misalkan kita panggil 3 kali juga itu bisa ya. Jadi function itu bisa dipanggil berulang-ulang. Jadi lebih efektif dibanding kita menulis kode program satu persatu gitu ya. Mending kita lebih baik kita membuat function dan kita bisa panggil function itu berulang-ulang dimanapun kita mau gitu ya. Seperti itu ya untuk function. Nah, kalau untuk aturan penamaannya itu ya, best practice-nya sih biasanya kalau di Golang itu functionnya itu dibuat camel case ya teman-teman, seperti ini. Jadi setiap kata dimulai dengan huruf kapital kecuali kata pertama gitu ya, kecuali yang ini selanjutnya misalkan ada lagi gitu ya, di sini huruf kapital lagi, seperti itu ya best practice-nya gitu ya. Sebenarnya nanti ada kalanya juga sih kita membuat function menggunakan Pascal case nih, seperti ini misalkan get message gitu ya. Sebenarnya ada kalanya juga, tapi itu nanti hubungannya dengan access modifier ya, exported dan unexported gitu ya. Jadi karena di Golang tidak mengenal private dan public gitu ya, namun mengenalnya exported dan unexported. Tapi konsepnya mirip sih. Exported itu untuk access modifier public dan unexported itu untuk modifier private ya. Tapi nanti lebih jelasnya kita pelajari di materi access modifier ya. Intinya kalau seperti ini berarti teman-teman nggak bisa akses di luar function ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman huruf besar semua gini ya, ini teman-teman aksesnya public, jadi bisa diakses di package lain gitu ya, seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjutnya di materi terpisah seperti itu. Dan function teman-teman nggak bisa ya ada spasi seperti ini teman-teman buatnya ya, nggak bisa. Terus dia bersifat case sensitif seperti tadi sudah dibahas. Lalu dia juga biasanya harus dimulai dengan huruf ya, seperti ini. Nah, nama function juga hanya berisi karakter ya, alfanumerik dan garis bawah aja gitu ya. Nah, tipsnya mungkin kalau membuat nama function itu kalau bisa mencerminkan apa yang dilakukan si function tersebut sih ya, biar lebih enak gitu ya. Oke, seperti itu untuk function ya teman-teman ya, cukup jelas begini ya. Kita kodenya, kita membuat function get message, isinya kita mencetak hello function. Lalu jangan lupa kalau function itu mau dijalankan, kita panggil di function mainnya dengan nama function, terus diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Nah, ini case sensitif, kita bisa panggil function itu berulang-ulang gitu ya, sesuai kebutuhan teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi ke slide. Nah, selesai untuk materi function. Setelah ini kita juga ada materi function lanjutan. Jadi teman-teman tetap standby di YouTube ini. Nah, teman-teman kalau butuh source code-nya, saya nanti share di sini ya, di GitHub sini ya, GitHub saya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini, sama slide-nya juga saya share. Oke. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa like ya, like lalu sharing ke teman-teman yang lain yang sama-sama belajar ya, biar ilmunya bermanfaat. Lalu jangan lupa komentar ya teman-teman, kalau teman-teman bebas mau saran, kritik, pertanyaan atau request materi lain. Terus jangan lupa kalau misalkan teman-teman nggak mau ketinggalan dengan video-video selanjutnya, teman-teman subscribe biar nanti kan ada materi selanjutnya ya, setelah ini akan ada materi-materi selanjutnya akan update terus
Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menonton.